Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, teman-teman, Pak Darin. Yang Ya. yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Maftuhin selaku Rektor UIN 1 Tulungagung dan Bapak Nur Effendi selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan juga Bapak Darin selaku pemateri Study Club Family Constitution kali ini dan juga teman-teman yang insya Allah berbahagia pada hari ini. Yang pertama-tama, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah diberikan rahmat kesehatan bagi kita sehingga kita dapat mengikuti agenda Study Club Family Constitution hari ini. Dan yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah nanti. Baik, untuk materi Study Club Family Constitution hari ini adalah tentang perceraian dan pernikahan, dan akan nanti di akhir penyampaian materi dari Bapak Darin kepada teman-teman dipersilahkan untuk berdiskusi, gitu Pak. Ya. Jadi, untuk waktu dan tempat pada Bapak Darin saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar enggak ini? Kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Oke. Saya menggunakan HP di kampus ini, enggak ada yang lain. Yang pertama, hukum keluarga itu lahir diawali dari proses apa? Maka salah satunya adalah hukum kekeluargaan itu lahir diawali dari proses perkawinan. Ya, sehingga ada hukum kekeluargaan. Jadi menjadi tepat apabila teman-teman pada jurusan hukum keluarga Islam mengambil tematik ini memang diawali dari perkawinan itu sendiri, ya. Sebagaimana diskusi kita kali ini ngomong tentang family constitution, maka membicarakan tentang masalah konstitusi dalam konteks hukum kekeluargaan Islam, ini kita bisa mengacu constitution dalam artian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, karena ini tepat pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Tentunya kita mesti mencari ketentuan hukum yang mana, ya, yang mengatur tentang perkawinan itu sendiri. Sebelum ada kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka ketentuan hukum yang ada di Indonesia ini berlaku sifatnya pluralistik. Ya. Ada konsepsi-konsepsi hukum adat, hukum perkawinan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan yang lain-lain. Maka dengan diundangkannya, ya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka diakhiri, ya, sifat-sifat pluralistik daripada hukum perkawinan itu
sehingga terjadi unifikasi ya ketentuan hukum perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini sebagai ketentuan hukum yang berlaku pada seluruh wilayah Indonesia. Itu bicara tentang masalah perkawinan dalam konteks pengaturannya. Ya, dalam konteks pengaturannya. Nah, ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 berkaitan dengan perkawinan itu ada azas-azasnya. Ya. Ada azas-azasnya. Azas yang pertama di dalam undang-undang tentang perkawinan itu adalah yang pertama bahwa tujuan daripada perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ya. Tujuan daripada perkawinan itu adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, azas-azas perkawinan itu adalah perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Ya. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan atas hukum agama dan kepercayaannya. Untuk kemudian, ya, keabsahan itu ditindaklanjuti dengan dilakukan pencatatan sesuai dengan aturan hukum. Ya. Tapi ini merupakan satu ketentuan yang menyatu. Yang pertama dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan untuk kemudian diikuti dengan pencatatan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, azas-azas yang melandasi hukum perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan 174 adalah adanya azas monogami, ya, sebagai landasan. Ya, azasnya adalah azas monogami. Yang ketiga, maksud saya yang keempat, bahwa calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat ya melangsungkan perkawinannya itu. Ya. Harus sudah matang. Sudah matang itu dalam bahasa hukumnya adalah sudah dewasa. Nah, dewasanya berapa? Kematangannya berapa? Ini bisa menjadi relatif lagi ya. Apabila dilihat dari sisi umur kebolehan, yang pertama dalam Undang-Undang 174 sebelum adanya perubahan adalah laki-laki dan perempuan itu boleh menikah setelah berumur 19 dan 16 tahun. Yang sekarang sudah dirubah, ya. Kedua-duanya harus dalam umur yang sama, yakni 19 tahun. Jadi intinya bahwa seseorang itu harus matang dulu, ya, jiwa dan raganya.
Seperti itu. Yang kelima, mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Ya. Yang kelima, yang keenam maksud saya, bahwa ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri. Jadi itu konsepsi-konsepsi besar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Ada satu pernyataan tadi bahwa perkawinan itu ya adalah sah ya bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan ya, dan diikuti dengan adanya sebuah pencatatan meskipun di dalam apa tadi fakta-fakta yang terjadi bahwa seringkali terjadi perkawinan beda agama ya yang banyak dilakukan aktivitas-aktivitas penyelundupan hukum kalau toh di Indonesia tidak memungkinkan ya akhirnya dia mungkin melangsungkan perkawinan di Eropa atau di luar negeri yang memungkinkan terjadinya perkawinan campuran. Ya. Yang penting lagi bahwa pada prinsipnya, pada azasnya, ya, azas monogami itu ada. Ya, azas monogami itu menjadi azas di dalam hukum-hukum perdata tentang orang. Ya, itu azasnya adalah azas monogami. Seorang laki-laki dan perempuan, ya, itu beristri maupun bersuami cuman seorang saja, ya. Tidak diperkenankan untuk berpoligami meskipun kecuali dalam hal-hal tertentu bahwa poligami itu mungkin timbul terjadi. Ada satu pernyataan yang mungkin perlu kita garis bawahi di dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang lahir karena satu perkawinan. Ada pernyataan yang secara puitis didengung-dengungkan bahwa perkawinan itu merupakan jihad batin seumur hidup. Ini ya, jihad batin seumur hidup ya. Kalau begitu kita sudah bisa membayangkan kalau persoalan-persoalan masalah batiniah ini kan sering bisa berubah-ubah. Hari ini kita suka, besok kita bisa menjadi marah-marah, ya. Lusa kita bisa mungkin bertikai, kan ya, dan seterusnya. Ya itu memang bahasanya memang bahasa seperti itu, ya. Akan terjadi wong namanya keimanan itu kan juga bisa mungkin naik turun. Jadi berkaitan dengan problematika perkawinan sebagai mungkin kaidah-kaidah agama ini merupakan tuntunan yang mesti harus dilakukan. Ya, seperti mungkin juga sunnah Rasul apabila seseorang itu tidak melakukan suatu perkawinan juga mungkin dipertanyakan ya kadar keimanan dan ketaatannya kepada Rasulnya, kepada Allahnya juga.
Iya. Karena diciptakanlah setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Kenapa tidak? Tapi pada waktu itu harus menjadi sebuah pilihan untuk ya mengikuti sunnah Rasul untuk menikah. Problematika harus siap-siap bahwa ini kita mesti harus berjuang seumur hidup, ya, ya terhadap atau kepada suami dan istrinya dalam rangka untuk apa? Ya tadi memenuhi perjanjian-perjanjian perkawinan untuk senantiasa setia dalam suka dan duka, nah, gitu kan ya. Tapi fakta-fakta yuridis juga nanti akan terjadi juga kasus-kasus yang berkaitan dengan begitu banyaknya ya angka-angka perceraiannya sangat amat tinggi ya. Itu yang melandasi bahwa tujuan daripada perkawinan itu adalah untuk ya melahirkan sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ya, sampai-sampai Allah sendiri membenci sebuah perkawinan itu, ya. Allah membenci ya perceraian ya itu terjadi di antara kita. Mengapa demikian? Seyogianya sesuatu yang telah kita pilih ya dengan kematangan akal pikir kita sudah harus dipersepsikan bahwa kita semuanya harus mempunyai sebuah prediksi ke depan itu bagaimana pasangan-pasangan kehidupan kita, maka harus betul-betul dipilah dan dipilih. Mana sekiranya yang menjadi sangat cocok dan memberikan sebuah risiko yang mungkin seminimal mungkin dalam sebuah keluarga itu. Ya, itu harus ada kematangan, harus ada kecerdasan seperti itu ya untuk melihat calon pasangan kita sebelum sebuah perkawinan itu dilangsungkan. Ya. Tapi sebuah persoalan yang juga menggelayut ya, yang menggelayut. Apakah perkawinan yang diikrarkan di dalam rangka untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi, yang bahagia sejahtera, ya akan bisa langgeng? Saya katakan tadi fakta-fakta menunjukkan bahwa banyak juga terjadi itu perceraian. Ya, lebih-lebih kalau mungkin kita sering nongkrong di pengadilan agama, hampir tidak pernah sepi setiap hari itu. Ya, terjadi begitu banyak perceraian. Sekarang pada waktu sebuah kekeluargaan itu telah terjadi di dalam ikatan perkawinan, maka sebetulnya ada sebuah persepsi ini. Ya. Apabila seorang yang masih belum dewasa tapi telah melakukan sebuah perkawinan asalnya belum dewasa, bisa saja karena sebuah perkawinan itu akan lahir status baru ya menjadi pribadi yang dewasa. Ini berbeda dengan konsepsi hukum perdata barat dalam KUH Perdata. Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah menikah, maka seorang wanita ya itu menjadi tidak dewasa, tidak bisa menjadi cakap bertindak hukum kecuali dia atas segala sesuatunya minta izin daripada suaminya. Nah, meskipun itu ada banyak penentangan dan sekarang sudah terjadi sebuah netralitas bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang seimbang ya sebagai seorang suami dan seorang istri. Ya. Bila sebuah biduk keluarga yang memang diniatkan itu ya untuk senantiasa setia sudah tidak bisa dipertahankan, maka ada kemungkinan terjadi ya
putusnya hubungan perkawinan itu terjadi. Ya. Putusnya hubungan perkawinan itu ya secara garis besar ya itu bisa terjadi karena kematian. Yang kedua adalah karena perceraian. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan perceraian itu? Ya. Perceraian itu adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan yang dilandasi ada cukup alasan bahwa di antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Seperti yang disebutkan tadi, saya sebutkan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mempersulit adanya perceraian, ya, tetapi tidak berarti tidak mengatur sama sekali persoalan perceraian, ya, tetapi tetap juga diatur, ya, bagaimana putusnya perkawinan itu lahir juga karena perceraian. Apa alasan-alasannya yang memungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang disebutkan di sana dalam pasal 39-nya. Ya. Juga ya, pasal 39 ayat 2 PP nomor 19 tahun PP nomor 9 tahun 75 ya, yang menetapkan alasan ya yang memungkinkan terjadinya perceraian. Alasan-alasan yang ada itu yang pertama adalah salah satu pihak itu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan. Yang pada intinya adalah dia mempunyai karakter perilaku yang buruk. Yang kedua, alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian disebutkan di dalam pasal 39 dan pasal 19 PP tadi ya, nomor 9 tahun 75. Selain zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang sulit dilakukan, sulit untuk disembuhkan. Yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal di luar kemauannya. Contohnya mungkin ada orang yang diabsenkan di dalam gugatan karena memang tidak diketahui ya dia berada di mana, ya akhirnya bisa saja ini bisa menjadi sebuah alasan terjadinya perceraian. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan itu berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman ya atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang seperti kemarin kita diskusikan ada KDRT tadi ya.
Yang kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami ataupun istri. Nah, yang keenam, antara suami dan istri terus terjadi perselesaian dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. Yang itu dikenal dengan unhealthy spouse, yaitu pertikaian yang terus-menerus. Ya, alasan kenapa kok bertikai terus-menerus itu yang absurd, tidak jelas. Ya, apa dia mungkin gampang cemburuan, ya, cemburu dengan HP istri atau suaminya, mungkin bisa begitu ya, karena suami istrinya cuman maunya natap, ya, mau belai-belai, cuman yang dibelai adalah cuman HP atau mungkin laptopnya aja, sehingga mungkin tidak menghiraukan suami atau istrinya. Itu bisa saja menjadi geger. Nah, itu kan bisa menjadikan alasan sebagai unhealthy spouse, ya, percekcokan, pertengkaran antara seorang suami maupun istri yang tidak mungkin kan untuk disatukan kembali. Ya. Kalau kita mungkin mengkaji daripada mungkin beberapa alasan yang tadi disebutkan dalam pasal 38, pasal 19 PP nomor 9 tahun 75, mungkin kita juga bisa membuat satu comparative of law, ya, ketentuan-ketentuan hukum yang pernah diatur dan memang berlaku juga di Indonesia. Ya, itu diatur dalam pasal 209 Burgerlijk Book atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perzinahan itu mungkin terjadi, ya. Sebagai komparatif adalah karena zina, ya. Itu kalau di KUH Perdata ataupun BW, ya. Yang kedua, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikat jahat. Ya. Yang ketiga, penghukuman dengan penjara 5 tahun lamanya. Ini sama diambil, ya, dalam kaidahnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, melukai berat, ya, atau menganiaya, ya, salah satu pihak. Jadi itu sebagai bekal pengantar diskusi kita hari ini, ya, bahwa hukum kekeluargaan itu, ya, starting point-nya berasal dari dilakukannya sebuah perkawinan, ya, tentunya di dalam rangka untuk membentuk sebuah rumah tangga yang berbahagia dan kekal. Itu tadi, ya, yang diharapkan dengan itu ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya menjadi landasan bijak, ya, lantas didaftarkan di kantor catatan sipil atau di KUA bagi orang-orang yang beragama Islam. Ya, saya kira itu dulu sebagai satu pengantar yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman dalam grup diskusi atau family constitution ini. Monggo saya serahkan kepada moderator kembali. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Monggo. Halo?
Sebenarnya saya ingin bertanya, Bapak, tadi kan Bapak kan bilang bahwa pernikahan itu ada tujuannya dimulai dan cerai itu salah disarankan apabila misalnya ada pasangan suami istri yang nanti setelah bercerai, maka hak asuh anak setelah tercerai dan juga di sini di sepasang suami istri itu tadi punya anak nih Pak, anaknya itu umurnya 6 tahun, tapi anaknya itu hak asuhnya itu sama pengadilan dikasihkan ke ibunya, namun sama si anak itu tadi itu ingin sama bapaknya. Itu nanti gimana Bapak terkait anaknya itu nanti secara hukum khusus, hukum positif itu nanti seperti apa kalau begitu? Terima kasih. Oke, Mbak Adina. Setelah perceraian memang sering terjadi persoalan ya berkaitan dengan hak asuh anak itu kepada siapa. Ya. Pada pasal 1 disebutkan bahwa apabila anak itu masih belum dewasa, ini ada beberapa keputusan ya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, ya, itu tahun berapa ini? 75. Hak asuh itu diprioritaskan untuk anak-anak yang masih belum dewasa itu kepada ibu kandungnya, ya. Khusus kepada anak-anak yang masih kecil, ya, dengan menimbang kepentingan anak, ya, bisa saja anaknya mungkin perlu ada penyusuan, disebutkan di sana, ya, di dalam jurisprudensi, ya, tahun 2003, ya. Siapa sebetulnya hubungan yang paling dekat secara fisikal dan psikologis ini antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, ya, dari anak tersebut? Maka disebutkan bahwa yang paling dekat, ya, yang paling dekat, ya, hubungan antara anak dan orang tua itu adalah kepada ibunya. Itu keputusan daripada Mahkamah Agung tahun 2003. Ya. Begitu juga kepada ketentuan-ketentuan yang lain. Pada utamanya, maka hak asuh anak itu lebih pada kedekatan, ya, antara anak itu dengan orang tua adalah kepada orang tua perempuannya. Baru apabila anak itu telah mungkin beranjak dewasa, maka bisa saja terjadi sebuah ini namanya choice of law tadi. Bisa saja mungkin demi yang pada prinsipnya adalah kelahiran anak dalam keluarga itu merupakan jembatan, ya, antara ibu dan anak, memang antara suami dan istri. Tapi pada waktu dia telah menjadi ada, maka sebetulnya kan tanggung jawab orang tuanya adalah untuk, ya, tadi mengasuhnya. Nah, terjadinya perebutan tadi lebih pada kecondongan adalah mana yang sebetulnya yang lebih punya kesiapan, ya, kesiapan secara apa, ya, fisik ini. Contoh apabila mungkin ibu nyun sewu, mohon maaf, ya, ini punya apa? Punya ASI gitu kan, ya.
Ya, yang itu memang paling paling sehat ini dibandingkan dengan minuman-minuman yang lain. Yang ketepatan mungkin yang paling yang mempunyai ya ibunya itu tadi. Selama berapa tahun? Yaitu 2 tahun. Apabila pada masa-masa mungkin sudah disapih bahasanya orang Jawa, kepada siapa lagi? Ya. Dan ada satu kecenderungan apabila seorang anak itu telah mungkin biasa disusui oleh ibunya, maka kedekatan secara psikologis ada pada orang tua perempuannya. Maka apabila mungkin itu dipandang, itu ada satu kecenderungan, maka dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tadi mengarahkan kepada diasuh oleh orang tua perempuannya. Nah, apabila telah menjadi menginjak dewasa, ya, apabila telah menjadi menginjak dewasa, ini bisa dikompromikan antara ibu dan bapaknya tadi, ya, antara ibu dan bapaknya. Satu contoh apabila memang secara ekonomis, mohon maaf, ya, kalau toh ibunya mungkin tidak cukup punya kemampuan untuk membiayai, ya, sampai pada wilayah untuk pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, bisa saja orang tua laki-laki akan bisa menjadi punya hak asuh untuk itu. Yang pada prinsipnya adalah bagaimana anak-anak yang lahir dalam sebuah perkawinan sebelum, ya, setelah perceraian perlu mendapatkan satu perhatian yang lebih untuk itu. Untuk apa? Yang tadi aja. Untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, ya, dalam rangka menumbuh kembangkan, ya, pribadi, karakter kemanusiaan daripada anak itu sendiri. Ya, jadi ada tahapan-tahapan tadi. Jadi kembali kalau toh ngomong hukum perkawinan sebagai hukum bersifat pada privat rechten, maka musyawarah mufakat itu antara keduanya, ya, bisa dijalin, ya. Utamanya seandainya masih, ya, anak-anak kecil, memerlukan belayan kasih sayang, ya, yang punya adalah ibunya. Nanti timbul pertanyaan, kalau ibunya punya kelakuan yang buruk bagaimana? Ya, seperti itu kan, ya. Ada kemungkinan juga seperti itu. Maka kembali apabila demi untuk kepentingan anak yang ke depan itu harusnya menjadi lebih baik daripada mungkin orang tuanya, maka ya ada pilihan-pilihan. Kiranya mungkin seorang anak itu nanti akan baiknya diasuh oleh siapa. Dan seperti itu. Jadi kembali kalau udah ngomong tentang masalah emansipasi nanti gitu kan, ya, bahwa kalau semua orang bisa menjadi salah-salah atau jahat-jahat, ya. Kalau orang tuanya mungkin jahat semuanya bagaimana? Itu kan, ya. Ya, kepada keluarga-keluarga dari pihak laki perempuan yang harusnya juga memberikan pemeliharaan, pembinaan kepada anak. Kenapa? Itu merupakan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, ya, melindungi, ngayomi, ya, itu semuanya. Jadi ada 3 ranah, ya. Kawin dulu, mungkin akan terjadi perceraian, menimbulkan kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan tentang siapa yang paling dekat untuk memperoleh hak asuh atas anak itu sendiri. Itu Mbak Adinda sementara. Ya, Pak, berarti tidak mesti di saja ya Pak, ya, bisa di bapak Ya, gitu ya. bisa. Jadi ada 2 Tergantung kemungkinan. kemaslahatan dari anaknya gitu ya. Ya, intinya pada Terima kemaslahatan. kasih Bapak. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya. Baik, mungkin ada yang bertanya atau memberikan tanggapan lagi dari teman-teman.
Izin bertanya, Pak. Mohon maaf, moderator izin. Ya, silakan Mas Amir. Oke, baik. Ini masih menyinggung tentang masalah hak asuh anak tadi, Pak. Jadi kan panjenengan menyinggung bahwasanya siapa saja yang merasa siap, baik itu fisik maupun ekonominya, berhak untuk mengasuh kecuali di bawah umur, masih di bawah tanggungan ibu. Nah, apabila di sini yang memiliki kesanggupan ini adalah saudaranya, Pak, di luar kedua orang tuanya, apakah ini juga diperbolehkan untuk mengambil hak asuh anak tersebut, Pak? Iya. Saya barusan ini praktis saja ya Mas ya. Ini praktis saja. Ini saya barusan ini ada mahasiswi ya yang tadi konsultasi sama saya. Saya tanyai, kenapa skripsimu menjadi sangat terlambat untuk diselesaikan? Teman-teman sudah mulai sama ujian. Jawabannya adalah bahwa saya mengasuh ponakan saya, Bapak. Ya. Jadi dia menjawab, saya mengasuh ponakan saya. Loh, kok bagaimana Anda mengasuh? Itu hak asuh itu kan sebetulnya ada pada keluarga atau ibu bapaknya. Ini ada pertanyaannya. Dan akhirnya saya juga tahu ini bahwa yang dia asuh itu adalah anak daripada adiknya. Ya. Jadi adiknya itu mohon maaf, ya. Ini bahasanya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Nanti belum dewasa dia, ya. Tapi dewasa dalam persebadanan, gitulah. Awet Dewi itu kalah, ya. Amir juga kalah, umurnya wis akeh tapi gak wani, seperti itu. Ya ini ada tadi dia mengasuh anaknya. Kenapa demikian? Karena secara fisik maupun secara psikologis adiknya itu belum cukup punya kemampuan. Jika kakaknya ini yang tadi mengasuh, loh kok sampai mengasuh loh Mbak? Kan harusnya kan ya orang tuanya toh. Tidak-tidaknya adalah apa tadi? Orang tua tadi yang ngandut tadi. Apa kata beliau? Dia melihat bahwa ponakan itu menjadi anak yang terlantar, jadi tidak terumat. Ya, mengapa demikian? Ya karena memang si ibu secara psikologis belum siap untuk menjadi seorang ibu. Tapi kalau sekedar mungkin dia bersebadan, ya bisa-bisa saja. Tapi pada waktu betul-betul telah lahir anak, ini keluarganya memandang bahwa kalau dibiarkan itu anak, ya, yang lahir dari seorang yang juga belum cukup dewasa, akan menjadi kacau. Ya, atas inisiasi dari keluarganya yang lain, ya, anak itu diasuh oleh Mbak Yunya dalam pemeliharaan. Mengapa demikian? Orientasi yang saya tanyakan tadi adalah ya demi kemaslahatan anak, daripada dia ditelantarkan, tidak mendapatkan pengasuhan, pembinaan, pemeliharaan yang baik, ya akhirnya seperti itu. Okay. Jadi bisa saja orang luar dalam ranah keluarga, pihak laki-laki dan perempuan dari keluarga yang tadi bercerai, khususnya mungkin untuk anak-anak yang mungkin belum dewasa, ya kalau mungkin sama-sama belum dewasa atau ngopeni anak, ya mungkin anak itu dibina oleh orang anak-anak juga, akhirnya apa? Mungkin tidak akan menjadikan lebih baik. Maka orang tua ya mungkin mengambil alihnya. Bisa seperti itu dalam perceraian. Ya. Maka dikatakan bahwa begitu banyak maraknya perceraian karena apa? Diawali dari mungkin dia mengawali perkawinannya dari belum dewasa. Ya, sampai-sampai mungkin kasus banyak terjadi dengan adanya dispensasi kawin itu ya. Ya. Ya, satu karena apa? Ya tadi telah melakukan persebadanannya lebih dulu. Nah, seperti itu kan. Ya, setelah dinikahkan dengan dispensasi, ya ini sudah menjadi satu pemahaman umum ya. Menimbulkan banyak konflik meskipun kawinnya itu
pernikahannya menjadi sah karena dispensasi, lah kebelakangannya ini loh, konflik-konflik yang mungkin timbul itu bisa mungkin menjadi momok ya. Kalau betul-betul ini menjadi momok kan, banyak sekali perceraian-perceraian yang dihadapi oleh atau mungkin ditangani oleh pengadilan yang salah satunya adalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu, ya LBH-nya IAIN ini atau UIN ada di Pengadilan Agama, luar biasa. Kasus-kasus perceraian itu juga mungkin akibat daripada mungkin orang-orang yang masih belum dewasa, ya. Itu contoh seperti itu. Ada juga orang-orang yang sudah tua-tua itu, ya, melakukan kegiatan perceraian juga, ya. Nah, di dalam konteks ini seperti Amir sampaikan, bisa saja keluarga, ya, daripada mungkin laki-laki perempuan mengambil inisiasi untuk melakukan pemeliharaan dengan satu catatan, melihat bahwa kondisi daripada anak-anak itu yang lahir itu akan tidak memperoleh pemeliharaan pendidikan yang layak. Sudah orang tuanya bercerai, yang diawali dari mungkin perkawinannya dini, itu kan ya, mungkin lebih-lebih mungkin mengandut lebih dulu. Wah, ini janganlah mungkin kesusahan-kesusahan yang terjadi itu nanti berbuah keterlantaran anak, seperti itu ya. Yang balik tadi, orang-orang tua ini kan tidak pernah menjadi tega apabila mungkin anak-anak yang dilahirkan itu menjadi anak-anak yang ini manusiawi saja, pendekatannya bukan pendekatan hukum tapi pendekatan humanism, dan seperti itu ya, humanism. Tadi saya sampaikan ini mau menambahi saja sedikit ya. Terjadinya suatu perkawinan perceraian ini tidak menghentikan tanggung jawab daripada pemeliharaan atas anak, ya. Apabila kita mungkin mengkaji dari pasal 105 ya, kompilasi hukum Islam disebutkan sana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya. Ya. Apabila dia sudah berumur 12 tahun, maka kepada anak itu diberi hak untuk memilih, ya, untuk diasuh antara ibu atau bapaknya tadi, ya. Apabila telah bercerai itu ada kualifikasi sebagaimana diatur dalam KHI, ya, pasal 105, ya, itu batasnya adalah 12 tahun, ya. Ya, sebelum 12 tahun dia bisa ikut ibunya, setelah itu dia bisa memilih antara keduanya. Jadi itu ya Mas Amir ya. Jadi keluarga-keluarga terdekat ini menjadi pilihan-pilihan yang ketiga setelah ibu dan bapaknya. Setelah itu adalah keluarga dari keduanya yang sekiranya Bapak itu punya atensi untuk bagaimana mewujudkan anak itu menjadi anak yang lebih baik dibandingkan ibu dan bapaknya sendiri. Saya kira itu ya. Baik Pak, terima kasih. Yang lain? Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, silakan teman-teman. Halo, teman-teman. Mungkin bisa bertanya juga di kolom chat ya. Monggo. Ada berapa orang Mas ini?
16 ya. Iya, Pak. Ada 16. Kalau tuh mungkin ada satu pertanyaan ya. Pertanyaannya begini. Kira-kira kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya itu, tadi kan ada hak asuh anak ya. Ya, Iya. itu kedua orang tuanya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, sampai batas mana ya kewajiban orang tua itu mengasuh anaknya? Begitu. Kalau bicara seperti itu ya jawabannya sampai dia dewasa. Pertanyaannya dewasa adalah sampai kapan? Ya. Sampai si anak itu menikah lagi, kan gitu ya. Jadi kalau bahasa hukum adatnya orang yang dewasa itu adalah orang yang sudah kuat gawe. Tapi ada bahasa hukum yang lain adalah dewasa itu adalah bisa saja orang yang belum berumur, tapi dia sudah menikah, kan gitu kan ya. Maka apabila sudah menikah, maka dia telah melahirkan konsepsi hukumnya sendiri. Jadi bukan masuk pada hukum perkawinan orang tuanya, ya tak? Dia telah lahir atau menciptakan hukum sendiri, yaitu apa? Hukum kekerabatan atau hukum kekeluargaan sendiri. Itu batas maksimal ya gitu kan ya. Batas maksimal. Iki moderator siapa jenenge? Kamil, Pak. Kamil. Oke. Kamil sudah menikah atau belum? Belum. Iya. Kalau begitu Kamil dalam wilayah asuhnya siapa, Mil, dirimu, Mil? Orang tua, Pak. Orang tua. Ibu, bapak atau salah satunya, Mil? Alhamdulillah keduanya. Iya, berarti kan tidak bercerai kan? Iya. Maaf. Kalau tuh bercerai, Kamil itu berarti sebetulnya, mohon maaf Kamil ya, mohon maaf ini cuma sekedar pertanyaan saya berikan kepada panjenengan. Kalau seumpama hari ini ibu bapak kita itu telah bercerai, Kamil sedang dalam wilayah pengasuhan oleh siapa? Sebenarnya masih dalam tanggung jawab kepada orang tua meskipun sudah berpisah. Iya, meskipun sudah pisah, maka seperti kita yang belum menikah, itu tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, meskipun dia sudah bercerai. Ya, tak? Kembali kepada mungkin persoalan, Kamil mau tinggal di mana? Ikut bapak atau ikut ibu? Kan kembali kepada pilihan Kamil yang tadi ada interval waktu ya. Dalam pasal 105 KHI umurnya 12 tahun. Mau milih mana, ibu dan bapak? Ya tergantung kita, kan begitu. Nah, ya mungkin bisa dengan banyak alasan toh. Ibu enggak punya uang, pomo, itu kan ya. Bapak punya, ya boleh ikut bapak, ya. Tapi masalah kasih sayang, bapaknya duitnya duit tok, tapi kewereng, ya, atau disenani tok wae, tapi loman. Ya, yang lain, wah, saya mencari apa tadi belian kasih yoning ibuke kan seperti itu. Atau lek bengi malah ibuke ben dikeloni ibuke dengan kasih sayang, lek awan ning omahe bapake ya ketok duwite. Lah ngono, boleh-boleh saja. Itu sak senenge ya. Ya, karena juga menjadi pertanyaan apakah anak yang dilahirkan pada kondisi yang tidak senang ya bisa ya akan nanti tercipta sebuah kebahagiaan pada akhirnya. Nah, ini pertanyaannya. Maka ya diseneng-seneng ke wae ngono ae bahasane. Apabila anak dalam posisi senang, ya senang lek bengi ning melok ibuke, awan melok bapake, tapi selama kurun waktu yang panjang dia tetap memperoleh sebuah kebahagiaan. Dengan cara seperti itu kira-kira kan kedepannya bisa termotivasi mendapatkan sebuah ya kenikmatan kebahagiaan ya belajar dari keburukan daripada mungkin orang tuanya
Ya balik meneh mikul dhuwur mendem jero ya. Ya, Bapak Ibu yang bercerai tetap menjadi sebuah apa tadi? Teladan untuk tidak diikuti. Oh no ya. Ya, teladan untuk apa bahasanya? Apa? Kok teladan ya? Apa istilah email? Contoh yang tidak untuk ditiru gitu loh maksudnya. Bukan teladan ya, teladan kan baik istilahnya. Contoh untuk tidak ditiru ya. Itu pembicaraan tentang hak asuh anak. Monggo yang lain. Oke, silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa lewat chat ataupun silahkan on mic ya. Tanya Pak. Halo, ada? Silahkan Aksan. Ini Pak, saya menceritakan tetangga saya. Ada Siapa? Dengan siapa saya? Muhammad Aksanul Haq, Pak. Ya, hak. Bagaimana? Tentang tetangga saya, Pak. Ya. Tentang istri. Nah, itu kan dia mengetahui bahwasanya suaminya itu selingkuh. Iya. Nah, tapi ibu ini ingin apa ya namanya, menggugat cerai seorang suami itu. Tapi di sisi lain, ibu ini berpikir bahwasanya nanti takutnya si anak nanti akan mengalami istilah broken home gitu, Pak. Nah, yang kan langkah tepat yang dilakukan seorang ibu itu apa? Cerai si suami atau tetap mempertahankan pernikahan tersebut, tetapi si terpaksa dalam mempertahankan pernikahan tersebut. Ada keluarga laki-laki ya apa, istri dan suami. Punya anak belum? Sudah, Pak. Sudah punya anak. Sudah punya anak ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa masalah itu timbul? Suaminya selingkuh begitu tak? Ya, selingkuh. Iya. Selingkuh tenanan atau selingkuh gitu-gituan nih? Selingkuh tenanan, Pak. Apakah telah terbukti? Pernah terpegok apa? Terpegok. Kepegok. Oke, kepegok. Pertanyaannya adalah perbuatan yang semacam itu perbuatan zina atau bukan, Mas Han? Bukan muatan, Pak. Suaminya selingkuh tadi yang diketahui oleh si istri tadi dianggap zina atau bukan? Zina, Pak. Oke, zina. Ya, karena memang zina ini adalah perbuatan yang terlarang, ya, yang tidak sah, yang dilakukan oleh apa itu laki-laki dan perempuan yang salah satu atau kedua-duanya telah terikat dalam perkawinan kan. Nah, ketepatan kan si suami kan otomatis kan telah beristri dan dia mungkin bermain dengan wanita lain ya, will gitu ya. Oke. Iya, will. Pertanyaannya adalah langkah tepat yang nah ini kan menjadi pilihannya kepada istri yang punya hak ini. Ya. Istrinya memaafkan suaminya, menegur, oke? Atau yang lain. Karena dia mungkin memikirkan bahwa kondisi sudah pernah janji kok, sehidup semati kok. Akankah saya mungkin minta untuk mengajukan gugat cerai? Yang mungkin diawali kan boleh toh dia mengadukan suaminya telah berbuat zina. Bisa enggak, Hak? Bisa. Bisa. Pertanyaannya adalah kapan suami itu dikatakan benar-benar berzina? Ketika melakukan perzinaan, Pak. Itu bisa begitu, tapi kan demi hukum apabila telah ada keputusan kan, ya.
Setelah diputuskan oleh pengadilan, dia kan melaporkan atau mengadukan kan kasusnya suaminya berzina dengan orang lain. Iya enggak? Apabila telah diputuskan bahwa dia telah berzina, maka keputusan zina itu bisa menjadi alasan seorang istri akan mengajukan gugat cerai. Nah, pertanyaannya juga akan mungkin berkelanjut tuh, Mas Hak. Istrinya tahu bahwa suaminya selingkuh, tapi dia bisa juga tidak mengadukan karena ini delik aduan. Tapi dia berupaya untuk menasihati suaminya, yo aja ngono loh. Bahasane apa kurang to lek ngladeni ya hak. Nah, benar, Pak. Kira-kira mungkin suami merasa tidak terlayani oleh istrinya, ngono kira-kira. Nggih menawi, Pak. Bisa Ya, jadi. tapi kan apa itu kan apa ya. Nah, itu begitu. Jadi kasus-kasus ini kan menjadi mungkin saja, Mas. Saya kemarin pada waktu ada ini cuma sekedar cerita. Ini mungkin kebalikannya, Kak. Kebalikannya adalah kemarin saya ketemu ini seorang wanita berasal dari wilayah Gunung Mbolo, ya. Wilayah ndi kuwi? Gondang apa ya? Ndi? Gunung Mbolo ini yang daerah ndi kuwi? Tulungagung, Pak. Kiri. Ya ning Tulungagung ning daerah anu ya, Gondang. Kulone terminal Ngulon ngono ya, notot lho ya. Nggih, terus. Di wilayah itu ada seorang wanita ini. Seorang wanita dulu itu adalah menjadi TKW. Ya. Ada wanita menjadi TKW, terus berkenalan di kampungnya itu dengan seorang laki-laki yang dicintainya. Ya. Sama-sama akhirnya menjadi TKI di Malaysia. Nah, menyadari bahwa perhubungan ini sing laki-laki merasa bertanggung jawab, katakanlah begitu, maka si istri diminta untuk gak usah jadi TKW wes, kon balik wae ning ngene daerah Gunung Bulu ning Gondang kono kuwi mang. Ya. Dia cantik dia. Punya anak 1. Tapi setelah dia pulang dari Malaysia, suaminya itu bekerja di sana, nah kembali kasusnya sama dengan yang Hak sampaikan tadi. Ya. Suaminya selingkuh. Tapi yang menjadi hebat adalah istri itu memahami. Ya. Istri itu memahami bahwa suaminya itu selingkuh, dia menyadari bahwa selingkuh itu sangat amat mungkin terjadi, ya. Karena ya mungkin jauh tadi loh, Hak. Ya. Ya. Sudah menikah, ya, istri anak jauh, ya mungkin hasrat tidak bisa dibendung. Maka dia mencari wanita lain. Dan itu terjadi. Ya. Nah, istri itu paham. Ini hebatnya. Istri paham menyadari bahwa suaminya selingkuh itu kan karena bisa saja karena memang tidak terlayani kebutuhan biologisnya tadi. Tapi anehnya adalah wes gak apa-apa, Mas. Sampean berbuat seperti itu, tapi jangan aku ceraikan. Maksudnya suami itu jangan menceraikan atau mungkin menalak istrinya. Nah, ini hebat gitu ya. Jadi kalau tadi si Hak tadi bingung untuk harus bagaimana, ini hampir sama Hak ya. Iki digugat cerai tapi juga ada anak atau dibiarkan. Nah, mediasi yang pernah saya lakukan adalah dia memaafkan suaminya untuk tidak dia menceraikan. Nah gitu loh ya. Wapi iki, ayu wonge. Anaknya si cilik. Gitu kan ya. Luar biasa ini wanita ini. Dia menyadari bahwa itu terjadi mungkin. Dan bagi mang sing enggak benar adalah kok suaminya menceraikan ya. Kan kudune kan yang merasa dirugikan kan istrinya kan. Lagi-lagi. Jadi kalau si Hak tadi bicara tentang sikap yang bagaimana? Sikap yang saya tawarkan cuman yang pertama itu aja. Kalau masih bisa dibina, menyadari saling mungkin kurang membagi kasih sayang di antara keduanya sehingga dia mungkin berpaling kepada wanita yang lain,
maka ya hubungi perbaikan tadi. Ya, dibuat bangun nikah lagi lah. Ya, Qabil tuh nikah lagi kembali. Untuk apa? Berjanji setia untuk tidak mengulangi kembali. Semacam itu. Itu mungkin tawaran yang paling relevan. Sebabnya saya tidak bisa menawarkan untuk bercerai karena apa? Bercerai antara laki-laki dan perempuan itu, ya gitu kan ya, sangat amat dibenci oleh Allah. Ya, saya tidak menyarankan kalau itu mengakibatkan Allah menjadi benci kepada kita. Ya, begitu ya, Hak ya. Iya, Pak. Ya, monggo dipilih lah, ya, dipilih yang bagus, yang memungkinkan untuk tidak terjadi adanya sebuah perceraian. Terlebih adanya anak yang telah lahir dari perkawinan itu sendiri. Yang lain? Mungkin apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Mungkin yang terakhir, Niki. Oke, monggo. Yang terakhir, ada enggak? Izin bertanya, Pak. Oh, ya, silakan. Ini juga terkait tetangga saya, Pak. Apa? Beliau mengajukan, saya Ita Apa? Maulina. Ita Maulina, Pak. Vita. Ita, nggih. Ita ya. Nggih. Izin bertanya, kan terkait tetangga saya itu juga mengajukan perceraian ke pengadilan dulu itu pernah gitu. Tetapi di situ si perempuan itu mengatakan bahwa yang laki-laki jangan datang ke sidang pengadilan supaya masalahnya itu bisa selesai, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan begini. Secara first take begitu toh? Iya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana prosedur apabila salah satu pihak itu tidak hadir dalam sidang, Pak? Iya. Apakah mempercepat? Memang benar ini. Ini yang cewek pinter Ki ya. Ya, yang cewek pinter. Ya, dia mengajukan gugat cerai kepada pengadilan. Dengan sebuah permohonan apabila nanti dipanggil kamu enggak usah datang. Kan gitu kan ya? Iya, Bapak. Ya. Apabila mungkin dipanggil setelah sah ya, dia tidak hadir dalam persidangan, maka nanti akan diputus setelah first take dengan ketidakhadirannya pihak tergugat. Maka dengan begitu apa? Begitu cepat nanti kasusnya dari perceraian tadi. Ya. Pada waktu dia menjadi tidak hadir, otomatis berarti apa? Dia dianggap mengakui semua dalil-dalil yang ada dalam gugatan daripada penggugat. Kira-kira begitulah bahasanya. Ya. Berarti sudah tidak perlu ada jawab-menjawab. Oke. Jadi kalau sebuah perkara itu sudah menjadi dimajukan oleh pengadilan, logika sederhana kita adalah memang wis ndak kena diimpet wis ndak bisa dipertahankan. Iya, kira-kira ya Mbak Ita ya. Oke, Pak. Itu apakah ada jangka waktunya, Pak? Yo, jangka waktunya yo apabila diputuskan itu kan jangka waktunya kan ada 14 hari. Ya. Apabila 14 hari mungkin dia merasa bahwa saya nggak dipanggil kok oleh pengadilan. Ya. Sehingga saya nggak tahu kalau ada gugatan dari istrinya. Maka dia bisa membuat verset penolakan, ya, karena memang tidak dipanggil secara patut. Ada 14 hari waktu tenggatnya itu, ya, dalam hukum acara peradilan agama itu 14 hari, ya. Putusannya bagaimana? Nah, dia bisa menolak, ya. Karena apa? Ketidakhadirannya karena memang tidak ada pemberitahuan, ya. Kehadirannya bisa saja karena apa? Tadi ada unsur-unsur tadi, ya mungkin ada penipuan atau mungkin ada pengelabuan, itu bisa terjadi bahwa sebuah keputusan bisa disangkal, ya, ada verset. Ya, verset adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan dengan tidak hadirnya pihak tergugat dengan telah diberikan sebuah pemanggilan secara patut.
Ya. Makanya ini menjadi penting kan. Jadi dalam hukum acara apa itu hukum perdata itu kan ada azas. Ya. Azas yang ada di dalam hukum tentang orang. Maka setiap orang itu harus punya nama. Setiap orang itu harus punya tempat tinggal. Nah, pentingnya ya seperti ini. Ya. Namanya siapa? Tempat tinggalnya di mana? Nah, apabila ada sengketa hukum, maka tempat tinggal itu penting untuk apa? Melampirkan tadi ya surat-surat pemberitahuan dari pengadilan untuk sidang harus jelas. Ya, harus ada berita acara penerimaan itu panggilan dari pengadilan. Nah, kalau toh memang si suami dipanggil secara layak, sudah tahu, menandatangani juga, tapi kok nggak hadir. Nah ini nanti kan bisa diputuskan secara fair. Maka dia boleh melakukan sebuah penolakan ya dalam kurun waktu hampir 14 hari ya, 2 minggu seperti biasanya seperti itu. Gitu Hidayah. Oke Bapak, terima kasih. Itu merupakan modus ini ya. Modus supaya persidangan cepat untuk dilakukan. Ya, enggak apa-apa. Tapi kan biasanya kan memang yang menunggu memang. Wong lek kepengen cerai berarti wis ndak bisa ditahan. Makanya apabila toh betul-betul nanti si suami hadir, maka sebetulnya ada satu aksi ya. Apabila dalam sebuah pemanggilan pada hari pertama, sidang pertama, maka kewajiban daripada pengadilan adalah ya, mendamaikan. Jadi perdamaian antara pihak suami dan istri, ya, yang tadi telah didahului dengan sebuah gugatan perceraian, itu harus didamaikan dulu. Ini menjadi syarat wajib. Maka pengadilan apabila tidak memberikan kesempatan kepada para pihak tadi, laki-laki dan perempuan, suami istri yang belum bercerai, untuk berdamai lebih dahulu dengan hakim, ya, mediator yang dipilih dari para hakim atau dipilih sendiri oleh para pihak, maka nanti keputusan daripada pengadilan adalah batal demi hukum. Karena apa? Mediasi menjadi pintu pertama sebuah perkara akan diperiksa sampai nanti adanya pengadilan atau diadili para pihaknya. Jadi itu ya Mbak Ita. Oke Pak, terima kasih. Bagaimana, cukup? Atau masih ada? Saya izin bertanya Pak. Masih ada dengan pertanyaan dari Eta tadi. Misal Pak, bagaimana jika si suaminya itu tadi kan tidak boleh datang ya? Tapi tidak bolehnya datang itu karena ancaman Pak. Misalnya si suami diancam sama istri, Mas nanti kamu nggak usah datang ke persidangan. Nanti kamu kalau datang, kamu nggak bisa lihat anak. Gitu, nah itu bagaimana? Iya, nanti kan ya kembali, masa suami takut sama istri, ya? Nggak melihat kalau itu Pak, anaknya itu loh karena anaknya mau dibunuh sama istrinya. Nggak mungkin Pak. Iya, ya itu kan ya kok malah diguyu toh Mbak. Mau sore, ya mohon maaf loh, ya. Ancaman seperti itu kan ya tidak ada apa-apanya toh. Coba kan kita tadi kan ada materi yang berlanjut itu ya. Setelah terjadinya sebuah perceraian, kan akan diikuti sebuah keputusan kan nanti siapa yang akan menjadi keluarga ini punya hak atas hak asuh. Memang hak asuhnya adalah demi hukum juga sampai mungkin di KHI, ya, atau di dalam pasal-pasal berapa itu, ya, itu sampai berumur 12 tahun, ya. Ya. Itu boleh ikut ibunya. Tapi kan bisa saja kan di situ kan orang tuanya kan masih tetap bisa. Oke, harus mungkin menunggu ini sampai 12 tahun toh nanti anaknya akan boleh memilih. Ya gitu kan ya. Ya jadi ya kembalilah pada kesepakatan. Tapi kalau udah ancaman kan
nanti dia tidak usah datang untuk di first take, ya. Ya itu memang cepat, tetapi kan boleh saja nanti pihak si suami yang diputus dengan tidak hadir kan boleh mengajukan verset bantahan. Saya tidak hadir karena diancam sama istriku. Nanti kira-kira mungkin si hakim akan menjadi ketawa ini. Mosok rek mbek bojone kok lapo kayak apa? Gitu ya. Apa wedi gitu ya. Karena mungkin nanti nggak bisa ketemu sama anaknya, ya itu kan berarti kan yo iya ya. Tapi ya balik meneh lah. Kalau diancam dia mungkin menjadi takut, ya wis ben wis, aku tak gak tah teko wis, ya itu tetap jadi pilihannya. Tapi meskipun demikian, apabila dia merasa ada ancaman-ancaman, intimidasi, tekanan-tekanan, ya dia kepingin untuk tidak bercerai dari istrinya, ya seperti itu ya. Kok istrinya punya pil toh, Adina? Oh iya, istrinya punya pil lagi ya, pria lain ya. Kok mengajukan gugat cerai? Iya. Kalau memang seperti itu ya nanti akan demi hukum akan ada satu persoalan apabila seorang istri mengajukan gugat cerai. Jadi kan pertanyaannya adalah sebetulnya yang buruk itu laki-laki atau perempuannya ya? Din, Adina. Apabila seorang istri mau menceraikan suaminya dengan gugat cerai, nah dipilih-pilih ini sebetulnya yang baik, yang buruk itu siapa? Istri atau suaminya ya? Belum tentu sih, Pak. Kadang ada yang suaminya, kadang ada yang manipulasi istrinya gitu, Pak. Ya kemungkinan itu ya, semuanya sama toh ya. Ada kemungkinan. Lek didelok, siapa yang berinisiatif untuk mencerai? Ya. Sementara mencerai itu adalah Allah benci. Berarti siapa yang mengawali lahirnya kebencian Allah kepada umatnya ini, kepada manusia? Ya yang menalak, kalau itu mungkin cerai talak oleh suami, atau yang mungkin gugat cerai, berarti sang istri yang menjadi bermasalah. Ya. Maka pernyataan-pernyataan awal bahwa sebetulnya perkawinan merupakan jihad batin seumur hidup. Tapi lah dewe jek mati kan ya, berarti kan masih ada peluang kan untuk menjadi berbaik ria lagi. Iya. Ya kudu sabar ta. Kudu sabar ya, mencari cara, solusi untuk bagaimana bisa bertemu kembali. Iya. Yo gak penak loh jadi janda. Gak penak loh jadi duda. Itu bodoh-bodoh gak penake. Ngono, ya. Oke, Pak. Oke, begitu kira-kira? Oke, Bapak. Terus terima kasih. Iya. Piye Kamil? Baik, mungkin sudah cukup saja pertanyaannya. Jadi dari diskusi ini saya simpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan perempuan dan laki-laki. Pernikahan yang harmonis merupakan keluarga yang anggota-anggotanya saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Apabila ada ketidakcocokan atau masalah dalam keluarga, maka tidak jarang kedua belah pihak memilih untuk bercerai. Dan hak asuh anak menjadi salah satu persoalan yang kerap muncul dalam sebuah perceraian. Tak jarang juga suami dan istri yang bercerai berebut untuk mendapatkan hak asuh dari anak. Mungkin itu saja. Ya. Untuk masih ada sisa waktu untuk Pak Darin, kami minta untuk memberikan closing statement pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi yang saya perlu sampaikan, saya senang bahwa family
Constitution ini menjadi satu pilihan kegiatan ya dari grup ini, senantiasa akan menjadi lebih memahami persoalan-persoalan kekeluargaan ya. Maka dari keluarga itulah kita akan menjadikan ya hidup kita menjadi lebih baik. Ini pernyataannya, bagaimana kita sebagai pribadi ini ya akan mampu bisa menjaga ya anfusakum, gitu kan ya. Ini tanggung jawab kita. Jagalah diri dan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk tidak menjadi terjerumus ya di dalam kesengsaraan ya. Dengan semakin kita banyak berdiskusi ini, memberikan satu pemahaman, memberikan kesadaran, mengapresiasi persoalan-persoalan masa kekeluargaan itu dengan kearifan untuk tidak gampang-gampang emosi. Ini gitu kan ya. Kembali bahwa kita sadari bahwa laki dan perempuan itu punya karakter tabiat masing-masing. Maka perlu ada kesabaran, gitu kan ya. Perlu ada kesadaran dan perlu ada pengakuan bahwa dalam diri kita itu ada banyak kekurangan dan kesalahan. Tidak mencari alasan pembenar sendiri, gitu kan ya. Maka dikonsepsikan ngomong tentang hukum perkawinan adalah lebih banyak rebut salahnya ya daripada harus rebut benere, gitu kan ya. Sehingga apa? Yang cepat menyusut tadi emosi-emosi yang menjadikan alasan timbulnya keretakan sampai lahirnya sebuah perceraian. Saya kira itu. Selamat untuk dilanjutkan ya kegiatan-kegiatan yang luar biasa baik ini. Ya, yang penting adalah apa? Ya, istiqomah tadi loh. Istiqomah untuk mengisi, mencari tema-tema ya kepada narasumber yang kompeten. Tidak harus Pak Darin. Ya, banyak dosen kita yang mungkin punya kompetensi yang lebih baik. Maka bisa juga nanti diapresiasikan kepada beliau itu ya. Selamat ya Mas Kamil dan teman-teman ya. Bila ada kekurangan dari Pak Darin mohon maaf ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Darin karena telah menyempatkan waktunya untuk hari ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Baik, untuk diskusi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima kasih banyak Bapak Darin. Yuk. Monggo mungkin untuk yang ada kepentingan silahkan live dulu. Jangan lupa untuk absensinya diisi ya teman-teman. Oh iya, ini absen. Samulia.